Ya, baik. Sekarang kita ada di tampilan laptop ya. Jadi tadi sudah kita lakukan setting di Mikrotik sesuai dengan bagan dan pengkabelan, dan nanti kita akan punya setting seperti ini sesuai dengan yang tadi kita jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah untuk kita bisa mengakses router, karena pusatnya itu adalah router ini ya. Jadi kita memerlukan program untuk menjalankan router ini lewat satu aplikasi yang namanya Winbox ya. Jadi kalau belum punya Winbox, bisa saya aktifkan dulu internetnya. Kalau belum punya Winbox, bisa langsung mengunjungi alamat Mikrotik ya. Kita bisa ke alamat Mikrotik. Belum ada koneksi internetnya ya, sudah connect ke alamat Mikrotik ya. Silakan ke Mikrotik, kemudian di bagian software ini ya, di bagian software ya, ini ada Winbox ya. Jadi silakan download Winbox yang 32 atau yang 64 tergantung Windowsnya. Kalau Windows 10 ya 64 ya. Jadi setelah di download nanti Winboxnya tampilannya seperti ini ya. Winbox begini, tinggal dibuka, tinggal diaktifkan saja, klik saja, nanti akan muncul seperti ini. Kita belum dapat IP-nya, bisa refresh. Nah, ini belum bisa connect karena saat ini saya sedang aktif connect ke internet ya. Jadi tentu akses internet ini di Change Adapter Option ini saya nonaktifkan dulu, disable saja. Sebaliknya ya, Ethernetnya, port Ethernetnya atau LAN-nya kita aktifkan ya. Maka nanti Winbox akan kita refresh ya. Ya, akan ada koneksi ke Mikrotik ya. Untuk saat ini Mikrotik mungkin nanti tampilannya bisa berbeda-beda ya. Kita klik saja langsung, pilih yang berdasarkan MAC address ya, klik connect. Ya, untuk tampilan pertama kali ya, kita akan menghapus seluruh konfigurasi yang ada sebelumnya ya. Karena tentunya konfigurasi yang ada itu belum tentu sesuai dengan setting yang kita akan buat atau kita tetapkan sesuai dengan soal atau sesuai dengan bagan yang tadi kita miliki kan. Karena itu kita bisa reset dulu konfigurasinya di sistem ya, di sistem reset configuration ya. Kemudian klik reset configuration, pilih saja yes. Ya, nanti akan muncul konfigurasi kembali ya, akan booting ulang harusnya. Sistem, coba cek ya, reboot ya, booting ulang ke setting awal Mikrotik ya. Masih proses ya, koneksi ke Mikrotiknya. Saya cek kembali apakah pengkabelannya ini aman ya. Ini ya sudah ya, sudah koneksi kembali ya, sudah koneksi kembali. Pilih remove configuration ya, sudah terkoneksi lagi. Kita remove configuration ya. Jadi berikutnya adalah yang pertama, kita lihat dulu yang namanya interface. Jadi interface itu adalah port-port yang dimiliki oleh Mikrotik ya. Sesuai dengan yang tadi kita bahas, jadi ada 4 port di sini dan satu ada port yang merupakan tipenya WiFi. Jadi bisa langsung connect lewat WiFi ya. Tapi nanti ini tidak kita aktifkan. Anggap saja karena tadi seluruh kabel itu sudah saya tancapkan di port-port Mikrotiknya, sehingga di posisi saat ini sudah ter-read ya, ada 3 port ini sudah aktif.
Nah, kita akan tentukan sesuai dengan tadi pengaturan kita. Jadi kita beri nama ya, biar nanti biar nggak bingung. Ini Ether 1, Ether 2, Ether 3 ini untuk apa ya. Jadi Ether 1 itu kita kasih nama simple saja. Jadi Ether 1 itu untuk internet. Ya, untuk jalur internet itu ada di Ether 1. Apply, oke ya. Berikutnya adalah Ether 2. Nah, Ether 2 ini untuk ke LAN ya, ke LAN. Jaringan ke LAN itu menggunakan Ether 2. Ether 3. Ya, misalkan Ether 3 kita pakai untuk nanti untuk hotspot ya atau access point ya. Nah, klik OK ya. Jadi ini untuk penamaan saja ya. Untuk penamaan saja. Jadi penamaan masing-masing Ether sudah kita setting ya. Berikutnya adalah bagaimana agar di sini ya, sesuai dengan ya, bagaimana agar MikroTik ini atau router kita ini dapat akses internet ya. Nanti LAN ada IP-nya sendiri, kemudian untuk access point ada IP-nya sendiri, termasuk juga yang internet ini juga dapat IP ya. Ya, karena itu sekarang kita akan setting masing-masing IP dulu ya. Jadi LAN itu IP-nya berapa, kemudian untuk hotspot IP-nya berapa sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Kita setting yang untuk LAN dulu ya, IP address-nya dulu ya. Jadi 11 ya, 192.168.1.1. Ya, satu tutup dulu. Kita masuk ke IP addresses ya. IP address kita tambahkan untuk yang LAN ya, itu IP-nya adalah 192.168.1.1 ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, jangan lupa 24 ya. Jangan lupa 24 ya. Jadi nanti IP ini memiliki host 254 ya, 254 yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi kita klik apply saja, nanti networknya sudah akan kebaca dengan sendirinya ya. Jangan lupa ini 24 ya, garis miring 24. Lanjut ke untuk IP punyanya hotspot ya, sesuai dengan yang kita tentukan 21 ya, belakangnya 2.1 192.168.2.1. Jangan lupa garis miring 24 192.168.2.1 ya. Oke, kita klik apply dulu ya, networknya sudah kedetek ya, klik OK ya. Nah, dua jalur IP ini sudah dapat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah internetnya sendiri IP-nya dapat IP berapa kan gitu. Nah, untuk internet ini ya, kita tidak bisa menentukan secara langsung karena saya pun juga tidak tahu nanti dikasih IP berapa ya. Jadi kita aktifkan saja secara otomatis ya. Kita minta secara otomatis. Nah, namanya itu adalah DHCP client ya. Jadi ada server yang memberikan kumpulan-kumpulan IP, ada klien yang meminta IP. Itu kita sebagai DHCP client ya. Jadi untuk kita klik plus ya. Jadi untuk yang internet ya, Ether 1 internet itu statusnya adalah DHCP client. Kita klik apply. Oke ya. Perhatikan. Nah, di sini diberikan IP 10.10.10.38 garis miring 24 ya. Statusnya bound ya, statusnya bound. Ya, jadi bound itu artinya sudah terkoneksi ya. Jadi ini DHCP client ya. Jadi kita tutup. Perhatikan di sini ya. Jadi yang untuk interface internet itu sudah dapat IP address dan networknya sudah terkoneksi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang untuk masalah IP-nya sudah. Sekarang kita bagaimana router ini bisa dapat koneksi internet. Router ini dapat koneksi internet, gimana caranya? Nah, tentu saja untuk bisa dapat koneksi internet kita harus aktifkan dulu DNS ya, DNS servernya. Ya, DNS settingnya ini kita aktifkan, tinggal kita centang ini saja. Tujuannya DNS itu kalau kita misalkan ketikkan google.com, jadi alamat itu sudah langsung tertranslasi ya, google.com itu sama dengan berapa gitu ya, dirubah menjadi alamat IP. Kita klik apply.
Oke. Jadi seperti itu saja. Harusnya saat ini modem MikroTik ya sudah dapat akses internet. Kita cek di terminal ya. New terminal, kita coba ping ya, ping ke Google. Ping www.google.com. Kita cek ya, ini sudah dapat ya, sudah dapat koneksi, artinya seperti ini. Saya cancel dulu ya. Jadi ini sudah dapat koneksi. Jadi MikroTik kita sudah dapat koneksi ke internet ya. Jadi berikutnya adalah problemnya, akses internet ini saya belum bisa dapat akses internet. Karena apa? Karena itu masih ya, kalau saya ulang lagi tadi kan saya belum dapat akses internet karena masih statusnya internet itu masih ada di MikroTiknya, masih di MikroTik ya, masih di sini dia, masih di sini saja, belum bisa disalurkan ke yang lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya agar bisa tersalurkan internet itu ke yang lain-lain ya, kita buka yang namanya firewall ya. Jadi firewallnya ini kita buka. Firewall pilih NAT ya, NAT, klik plus ya. Kemudian di chain-nya adalah sosnet, out interface-nya adalah internet ya, ether 1 internet ya. Jadi seluruh nanti yang siapa saja yang koneksi ke port ether 1 internet itu akan dapat akan dibukakan firewall-nya ya. Action-nya adalah masquerade. Ya, jadi dua setting ini saja yang perlu ya. Jadi out interface-nya adalah ether 1, dalam hal ini adalah internet, chain-nya adalah sosnet ya. Kemudian action-nya adalah masquerade. Klik apply, oke ya. Jadi sekarang siapapun yang mengakses lewat MikroTik ya, port MikroTik ether 1-nya sudah bisa bisa koneksi ke internet. Ya, saat ini pun kayaknya kita masih belum bisa koneksi ke internet ya. Problemnya adalah di sini saya sendiri belum dapat IP yang cocok ya. Ini IP-nya masih bukan IP yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi kita belum dapat IP intinya ya. Kita ini belum dapat IP ya. Kita belum dapat IP. Kenapa? Karena untuk saat ini ya settingnya kan masih router saja, dan router ini masing-masing masih memiliki IP. Nah, karena itu berikutnya adalah bagaimana masing-masing jaringan itu bisa mengenerate IP ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau klien itu menerima IP, kalau yang server itu yang mengenerate IP. Jadi kita aktifkan IP DHCP server ya. Kita harapkan di port yang ether 2 dan ether 3 ya, LAN dan access point atau hotspot itu bisa memberikan IP secara otomatis ya, DHCP. Karena itu kita klik setup ya, klik DHCP setup. Yang kita harapkan kan ether 2 dan ether 3, satu-satu dulu ya. Ether 2 yang LAN ini kita akan set dulu biar dia bisa mengenerate IP sendiri ya, DHCP ya. Next. Kemudian ini address space-nya sudah sesuai ya. Next. Ini gateway-nya ke satu-satu ya. Next lagi. Nah, ini nanti akan diberikan IP mulai dari 1.2 sampai 254 ya. Jadi seluruh resource-nya dipakai ya. Pilih next lagi. DNS servernya sekian ya, sesuai setting. Next lagi, list time-nya 10 menit. Next lagi ya, complete ya. Setup has complete successfully ya. Klik OK ya. Jadi DHCP yang pertama yaitu yang interface-nya adalah LAN ether 2 ini sudah bisa mengenerate IP sendiri. Jadi sekarang harusnya saya bisa dapat alamat IP ya secara otomatis ya. Baik, berikutnya langsung saja satu lagi ya, yang biar untuk yang hotspotnya ini juga sekalian lah kita bikinkan DHCP servernya. Next, tinggal next saja ya. Next. Ya, ini setup has complete
successfully ya. Jadi ini kalau sukses ya sudah sukses. Nah sekarang kita akan cek ya apakah komputer kita dapat IP. Ya coba ya, masih belum, kayaknya perlu kita refresh nih ya. Mana? Klik disable dulu, klik enable ya. Ini biasanya mikrotiknya juga akan terputus ya. Oke ya, kita dapat akses internet ya. Sudah koneksi ya. Sudah koneksi, coba saya klik lagi. Ya, 192.168.1.254 ya. Kita diberikan alamat yang paling ujung belakang ya. Ya, jadi yang penting kan dapat alamat. Nah, ini sudah bisa koneksi ke internet. Ini sudah bisa dipastikan ini sudah kita bisa dapat koneksi di internet. Coba cek. Reload Google. Oke ya, sip. Ya itu ya, jadi cara bagaimana kita bisa mendapatkan akses atau koneksi ke internet di laptop kita. Berikutnya sebentar lagi kita akan setting untuk akses pointnya biar dapat wifi nya ini biar bisa koneksi ke biar dapat akses juga ya. Berikutnya, jadi untuk jalur LAN ini sudah clear ya, untuk jalur yang lain ini sudah clear. Sekarang kita akan setting yang jalur sebelahnya lagi ya, karena di sini ada access point ya, kita pakai TP-Link dan ada hotspot ya. Nah itu sebentar lagi kita akan lanjutkan pembahasannya.